Loh, cek. Eh, Kenapa Ransel itu lebih mempertahankan diksi demos? Spekulasi sederhana saya begini. Karena saya melihatnya dia itu kan murid dari Louis Althusser yang mana yang jelas mereka adalah kaum-kaum Marxisme strukturalis di situ. Nah, sehingga dari itu untuk penggunaan rakyat jelata mungkin udah digunakan gitu. Sehingga Ransa ingin mengembalikan pola ataupun corak diksi yang lebih sederhana ataupun mungkin berbeda dari diksi-diksi yang lain. Jadi dia menggunakan demos. Karena demos ini juga bermakna the wrong ataupun orang yang salah di situ. Jadi seperti itu, Mbak. Cek. Gak ada pertanyaan, hanya menanggapi dan berusaha mengambil benang merah dari semua yang disampaikan tadi. Enggak perspektif saya, jadi minimal saya bisa menjadikan buah pikiran ini secara struktural maksudnya bisa mudah saya pahami dan mudah saya ingat. Begini, saya suka ke pemikirannya ini. Saya susah meng-spill namanya ya. Karena kenapa? Karena menurut Jack Ranse, kelemahan dalam sistem demokrasi itu titik lemahnya ada di masyarakat. Ini yang saya suka. Kenapa? Karena dia mengambil satu latar belakang pokok yaitu demos, masyarakat. Semua sumber masalah dalam demokrasi itu ada di masyarakat. Bukan ada dalam sistem, bukan ada dalam kaum elit. Itu dia. Itu yang saya suka. Bagi saya ini merupakan pola pandang baru dalam menilai suatu politik hari ini. Dan ini juga sebenarnya relatable dengan pandangan-pandangan tokoh-tokoh kekinian bagaimana menilai politik demokrasi di Indonesia. Misalkan kemarin ada yang bilang Panji lah yang mengatakan bahwasanya yang salah dalam penunjukan suatu politik yang berasal dari selebgram adalah masyarakatnya. Kenapa masyarakatnya yang memilih? Itu menandakan bahwasanya titik lemah dari demokrasi itu ada di masyarakat itu sendiri. Bukan ada dalam sistem, bukan juga ada dalam politik elit. Penjabarannya begini, kenapa demos yang diambil? Karena dalam sistem demokrasi, demos dan kratos tidak ada masalah dalam kratos. Kratos itu kekuasaan. Karena waktu itu kekuasaan itu murni sepenuhnya dihuni oleh para kalangan kaum elit. Jadi tidak ada sama sekali. Yang bermasalah justru pada demosnya. Masyarakat sendiri waktu itu yang apatis, yang pasif terhadap politik positivism gitu. Jadi latar belakangnya seperti itu. Bahwasanya latar belakangnya adalah keresahan seorang Jack tersebut terhadap demokrasi yang hanya diisi dan dihuni oleh kalangan para kaum elit dan menitikberatkan masalah ini kepada kalangan masyarakat bawah, yaitu yang disebut sebagai durong. Itulah makanya dia disebut sebagai orang yang salah karena tidak bisa menafsirkan demokrasi secara benar begitu. Harusnya kan kalau demokrasi itu kan demos rakyat, kratos kekuasaan, bahwasanya rakyat yang harusnya yang berkuasa. Kekuasaan itu adalah daulat dari rakyat, kan begitu. Tapi kenapa pada saat itu katanya Jekes ini bahwasanya kekuasaan itu ada dalam kalangan para elit begitu. Dan dia tidak menyalahkan elit, tidak menyalahkan sistem, tapi menyalahkan adalah orang-orang yang ada di bawah yang apatis terhadap perilaku politik pada saat itu. Bagus. Ini bagi saya yang paling menarik di sini. Mungkin nanti bisa dititik beratkan di arah itu dan lebih menarik. Karena selama ini kan diskusinya hanya pada sistem, hanya pada mengutuk para kaum elit yang memporak-porandakan sistem demokrasi di Indonesia dan lain sebagainya. Lewat anak lah, lewat nepotisme dan lain sebagainya. Kan kita hanya mengutuk politik tingkat atas, kita tidak pernah mengutuk politik tingkat bawah. Itu masalahnya begitu. Dan ini bagi saya menarik. Mungkin sebenarnya diskusinya bisa diarahkan ke arah sana harusnya dan ini lebih menarik. Karena begini,
Latar belakangnya seperti itu masalahnya. Dan harapannya dari seorang Jekes ini bahwasanya harusnya kalangan bawah itu juga ikut terlibat secara aktif dalam politik. Tapi memang porsinya secara pasif. Bagaimana secara pasif? Kalau misalkan kaum elit yang sudah terpilih, karena demokrasi itu kan biasanya keterwakilan di era sekarang, itu sudah terpilih dan demokrasi aktif itu dilaksanakan oleh mereka, harusnya masyarakat itu harus terlibat secara pasif dalam politik. Secara pasif apa? Adalah mengawasi jalannya kebijakan yang sudah dibuat oleh kalangan elit. Jadi kalau kalangan elit itu membuat kebijakan, kalangan bawah adalah mengawasi kebijakan. Inilah yang disebut sebagai kesetaraan dalam akal budi. Ada yang membuat kebijakan, ada yang mengawasi kebijakan. Inilah kesetaraan, begitu. Karena tidak dua-duanya membuat kebijakan. Ada yang membuat, ada yang mengawasi. Selama ini menurut Jeko itu, dia mengatakan bahwasanya setelah kebijakan dibuat, masyarakat apatis terhadap kebijakan itu, katanya. Begitu. Jadi inilah yang diharapkan oleh seorang Jekes, kesetaraan akal budi itu bagaimana masyarakat itu ikut terlibat aktif dalam politik, tapi porsinya emang secara pasif, hanya mengawasi bagaimana praktiknya disesuaikan dengan masyarakat yang berlaku, begitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu demos dan kesetaraan akal budi dan juga demokrasi menurut Jekes itu bagi saya nanti ditafsirkan kembali terserah. Yang saya tangkap dan bisa saya ambil hikmahnya seperti itu. Yang kedua, bagaimana sebenarnya relasi antara politik dan estetika, karena saya bagian dari estetika itu sendiri, begitu. Gitu. Sepanjang yang saya pahami, sebenarnya estetika itu adalah perilaku berekspresi. Ada yang berekspresi melalui nulis, jatuhnya jadi puisi. Ada yang berekspresi melalui ucapan, jatuhnya pantun dan lain sebagainya. Ada yang berekspresi melalui gambar, jatuhnya seniman. Ada yang berekspresi melalui digital, jadinya desainer, gitu-gitu loh. Jadi sebenarnya kan estetika itu estetika itu kan perilaku berekspresi. Sebenarnya itu secara ontologis dari estetika gitu. Jadi sebenarnya apa relasi antara politik dan estetika? Bahwasanya harapan dari seorang Jekes itu, dia berharap bahwasanya nanti politik itu adalah tempat yang dimana dia itu bebas berekspresi, begitu. Begitu. Jadi politik itu tidak kaku lagi seperti dulu. Misalkan dulu dipilih, setelah dipilih hilang dan lain sebagainya. Sekarang itu kayak gitu. Jadi politik sekarang itu harusnya bisa lebih bebas diekspresikan. Contohnya misalkan diekspresikan melalui gambar, jatuhnya nanti kampanye banner. Diekspresikan melalui kata-kata, jatuhnya seperti Pak Anies. Jadi kata-kata gitu misalkan. Nah dan lain sebagainya, jatuhnya. Dan tadi itu kan sebenarnya kan ada 3 ya yang estetika. Yang pertama itu apa tadi, puisi. Yang kedua itu visual. Yang ketiga itu estetika. Nah secara gambar itu bisa melalui bagaimana seorang politik itu berekspresi melalui gambar, bagaimana politik itu berekspresi melalui ucapan, dan terakhir itu secara estetika. Nah estetika ini paling menarik karena sebenarnya melalui estetika itu sendiri seorang seniman itu berestetika melalui perilaku dia sendiri. Dia tidak membuat suatu karya, tapi perilaku dia sendiri merupakan sebuah karya gitu. Jadi perilaku seorang politikus itu sebagaimana mungkin harus sesuai dengan segmen masyarakat tertentu. Contohnya apa? Misalkan seperti Jokowi, perilakunya seperti orang-orang desa. Kenapa dia terpilih? Karena perilakunya seperti itu. Itulah oleh karenanya politik itu harus bebas ditafsirkan dan harus bebas diekspresikan. Karena oleh bagaimanapun politik yang bebas diekspresikan adalah politik yang paling dicintai masyarakat, begitu. Oleh karenanya kan sekarang politik elit itu dijauhi. Seperti Prabowo misalkan, kalau dulu kaku sekarang malah joget-joget. Nah joget-joget ini kan bagian dari ekspresi. Nah itulah yang disebut sebagai relasi politik dan estetika itu sendiri. Sekian, terima kasih. Boleh saya ingin nanya ke Mas Faidul lah. Gini, tadi kan estetika ya. Mungkin estetikanya salah satu contohnya gini ya. Indonesia negara hukum, sebelumnya assalamualaikum gitu. Gini, Mas Faidul, dari Mas Faidul tadi ada sedikit pencerahan terhadap apa ya, dari Jax Resan ini. Benar apa yang disampaikan Mas Faidul tadi. Kita terlalu cenderung cenderung mengutuk elit politik yang kelas atas, sedangkan yang di bawah itu
ya kadangkala belum kita koreksi bersama gitu. Cuman gini Mas Faidol gitu. Kalangan elit politik itu ibarat kata tuh yang mempunyai data-data secara komprehensif gitu. Sehingga celah-celah yang ada yang di bawah itu cenderung sudah tahu gitu. Misalkan membuat kebijakan-kebijakan yang sekiranya menitik beratkan kepada kalangan bawah ataupun rakyat gitu. Kita yang jadi demons atau kelas bawah itu terkadang kesulitan untuk membenahi itu gitu. Sedangkan kita bukan berarti tidak apatis terhadap demokrasi itu. Cuman kita kewalahan karena diserang dari sisi apapun, karena yang namanya juga elit punya data yang sekaliber besar. Kita kewalahan gitu di sana. Jadi gini lagi, kata Bung Rocky Gerung gitu. Walaupun Rocky Gerung kan adalah seorang pengamat ya. Ada salah satu di acara TV One gitu. Kalau mau jadi politik silakan gabung aja. Nah, namun analogi yang diberikan Rocky Gerung itu gitu. Gini, ngapain jadi seorang pemain juga kalau pemain kotor gitu. Masa mau kita pengen tahu pengen tahu jadi gimana rasanya jadi maling, kita harus terlibat jadi maling kan nggak perlu gitu. Itu sih analogi yang mungkin pantas saya gambarkan gitu. Ya, silakan gimana menurut Mas Faidol ya? Karena memang kayaknya tanya karena menurut saya memang seorang politikus atau seorang penguasa, politikus itu kan pasti berkuasa karena kan outputnya kan ke sana. Dia itu pasti memiliki jiwa otoritarianisme. Salah satu cirinya adalah dia itu pasti ingin melanggengkan kekuasaan yang dia miliki. Pasti itu. Jadi seperti itu. Itu ciri khasnya begitu. Nah, salah satu caranya itu adalah untuk membuat masyarakat itu jauh dari kesadaran berpolitik. Semakin jauh masyarakat dari kesadaran berpolitik, maka semakin langgeng kekuasaan. Itu prinsip sederhananya seperti itu konsepnya. Maka nanti aplikasinya banyak. Masyarakat misalkan ketika pemilihan diberikan bansos, orang itu tidak sempat berpikir tapi dia sempat makan, gitu loh maksudnya. Paham? Jadi itu salah satu aplikasinya ya dari prinsip itu. Jadi untuk melanggengkan kekuasaan, masyarakat akan dijauhkan dari kesadaran untuk berpolitik itu. Oleh karenanya kan tapi yang disalahkan tetap masyarakatnya. Harusnya meskipun karena kesempatan untuk melanggengkan kekuasaan itu seperti itu pasti ada, maka tetap masyarakatnya yang harus dimunculkan kesadarannya, begitu. Dan menjadi masyarakat yang mengawasi kebijakan dari para elit itu banyak wadahnya. Memang banyak wadahnya. Banyak wadahnya, contohnya misalkan kayak kemarin dibuat pengadilan rakyat dan lain sebagainya, itu yang ekspresi secara langsung dan lain sebagainya, bisa melalui media dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi kalau emang outputnya emang mengarah ke sana, kalau tidak ya tidak gitu. Saya lanjutkan. Cuman memang yang paling berdampak real dan yang paling mudah untuk dilakukan masyarakat, bagaimana terlibat aktif secara politik, itu adalah ketika pemilihan itu sendiri. Kita tuh harus sadar bahwasanya yang dipilih itu adalah yang kompetensi, begitu misalkan. Itu kesadaran itu harus ada. Karena walau bagaimanapun suara kita itu maksudnya adalah suara yang akan menentukan di masa-masa yang akan datang. Kita tidak bisa menentukan suara kita itu setelah pemilihan, tapi kita bisa menentukan pada saat pemilihan itu sendiri. Oleh karenanya titik tolaknya yang paling penting dari kesadaran berpolitik itu adalah memilih orang-orang yang memang dipercayai secara kompetensi dan lain sebagainya. Jadi seperti Marcel dan sebagainya. Itu titik paling penting dari kesadaran berpolitik. Minimal itu. Minimal masyarakat paling bawah sekalipun itu bisa melakukan itu. Kalau wadah lainnya, kebanyakan masyarakat tidak bisa menikmati. Tapi kenikmatan untuk merasakan politik secara langsung itu adalah ketika masyarakat paling bawah sekalipun sadar atas apa yang mereka pilih akan menentukan hidup mereka di masa-masa yang akan datang itu.
Itu secara sederhananya. Cuma secara realnya nanti harus emang terlibat aktif, jadi aktivis dan lain sebagainya. Sekian. Oke. Ya mulai kebuka terkait dengan bagaimana Jack Rancer apa sih? Jack Rancer ini kemudian mari kita bawa ke persoalan-persoalan politik di sini gitu kan. Ketika memang tadi diungkapkan ya ini masih belum diafirmasi ya. Ini masih belum diafirmasi oleh pengantar bahwasanya hubungan antar politik dan seni itu dan estetika, bahwasanya estetika itu sebagai ungkapan ataupun ekspresi dari seorang demos gitu kan. Warga yang kemudian rakyat yang kemudian itu berada di posisi apa tadi? Bukan di posisi dominan gitu kan. Iya, bukan yang di posisi dominan. Itu kemudian bagaimana seorang rakyat yang di posisi seperti itu, bagaimana caranya dia itu mengungkapkan, sedangkan setiap kebijakan politik gitu kan. Oke, yang diharapkan oleh, ini masih belum diafirmasi, masih belum diafirmasi oleh pematerinya. Bahwasanya harapan dari Jack Rancer gitu kan. Estetika inilah kemudian menjadi ungkapan keresahan yang kemudian menjadi keterlibatannya dia dalam politik ataupun kebijakan politik yang ada. Bagaimana seorang rakyat itu berada di posisi itu sedangkan kebijakan politik itu tetap dipegang oleh kaum elit gitu kan. Paham gak? Itu satu gitu kan. Seorang tokoh ataupun tokoh elit politik gitu. Yang mana itu mempunyai kekuasaan untuk membuat kebijakan, itu bakalan punya kebijakan yang kemudian menguntungkan baginya. Sedangkan ketika Jack Rancer ini menginginkan sebagai estetika sebagai ungkapan keresahannya gitu kan, masyarakat itu tidak mampu untuk mengekspresikan karena bisa jadi gitu kan. Dan seorang penguasa itu nggak bakalan ngasih celah untuk gimana dia tuh bisa dikomentari ataupun dikritik gitu. Itu satu. Yang kedua, ini masih belum diafirmasi ya Mas Faruk ya, bahwasanya Jack Rancer tuh emang benar-benar pengen kayak gitu loh. Masih belum. Ini hanya ungkapan yang kemudian mungkin teman-teman baca gitu kan terkait dengan Jack Rancer. Yang kedua, terkait dengan udah lanjut dulu. Terima kasih tanggapannya dan juga pertanyaannya ya perihal tentang bagaimana ketidaksetaraan itu bukan ketidaksetaraan ya, mohon maaf. Perihal ini apa? Demos ataupun orang-orang yang salah itu ingin apa namanya tadi? Apa istilahnya ada? Mengekspresikan, hanya saja mereka akan condong tidak kaum-kaum dominan ataupun kaum-kaum elit politik itu tidak akan memberikan celah di sana. Nah, kalau pakai pendekatan Rancer di sini, dia tuh menjelaskan bahwa memang aslinya untuk rakyat kecil ataupun demos itu sebagaimana hanya sebagai bentuk khayalan biasa. Artinya sebagai orang-orang yang dalam tanda kutip mungkin hanya sekedar dipermainkan di situ. Nah, ketika masyarakat kecil ini ataupun orang yang salah atau istilahnya orang miskin demos, salah satunya adalah ketika dia ingin menyuarakan suatu ketidakadilan, maka tentunya harus berusaha untuk mencari celah hubungan terhadap orang-orang yang dominan ataupun orang-orang atas tersebut gitu. Cek. Iya. Gini dulu ya Mas Faruk. Kita ini butuh
kita ya selaku iya orang yang bakalan diskusi di sini gitu kan, menginginkan entah itu keinginan saya pribadi atau teman-teman gitu, menginginkan apa sih yang diinginkan Jack Schranzer ini tentang teorinya gitu, menginginkan politik tuh mau digimanain gitu. Menurut dia tuh politik yang kemudian dia bawa itu kayak mau kayak gimanain gitu. Itu satu. Sehingga nanti bakalan ketemu bahwasanya politik yang diinginkan Jack Schranzer itu kayak gini gitu kan. Jika memang gitu kan yang kemudian disampaikan tadi oleh Mas Faidol itu bisa diafirmasi bahwasanya kayak gitu kan. Baru menanggapi gimana permasalahan yang saya sampaikan gitu. Cek. Lanjuti dari pertanyaan saya di awal itu. Membaca politik itu selalu identik dengan ketidaksepakatan atau disensus. Kalau kata Jacques Rancière. Saya ingin bertanya, disensus ini, Rancière ini melihat disensus atau ketidaksepakatan ini terjadi dalam ranah negara dalam tatanan demokrasi atau terjadi dalam suatu tindakan politik dalam skala makro lah gitu ya. Jadi apakah kesetaraan tersebut harus diwujudkan di dalam negara demokrasi atau dalam tindakan politik secara umum gitu maksud saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya backgroundnya Mbak Winda. Jadi gini Mas Faruk, ingin menanggapi juga, menanggapi pertanyaannya Mas Sofan sama Mas Faki juga. Mau berpendapat lah, biar nggak Faruk sentris ya. Nanti direktor semuanya nih. Jadi saya ingin berpendapat juga, mau bertanya juga mungkin ya. Jadi dari pertanyaan saya juga tadi, masuk ke pertanyaan Mas Sofan barusan tentang minta konfirmasi, apakah benar apa yang dikatakan Mas Faidol, terkonfirmasi dari bacaan yang saya cek barusan dari pendapat dari Jacques Rancière ini dengan tentang estetika. Jadi memang didasarkan kepada suatu pengertian bahwa dalam ranah kehidupan sosial, khususnya dalam relasi politik ya Mas ya. jadi kayak ada pengalaman estetis. Jadi kayak ada suatu bentuk pengalaman estetis yang itu juga dilakukan pada saat kita berada dalam kehidupan sosial dan diformalisasi dalam suatu ranah bentuk politik. Jadi kayak dalam ranah kehidupan yang bersifat estetis. Jadi manusia itu karena memang memiliki hasrat terhadap keindahan, sehingga dalam kajian kesenian manusia itu memang memiliki kecondongan terhadap suatu hal yang bersifat estetis atau memiliki kecondongan terhadap suatu bentuk keindahan. Dan bagaimana proses pengkajian terhadap suatu keindahan itu dapat ditransparansi itu melalui suatu hal yang dinamakan sebagai penghayatan dari pengalaman indrawi. Kalau bahasanya siapa itu dah lupa saya, Ponti, kalau dari bahasanya Ponti ada pengalaman ketubuhan, ada pengalaman indrawi yang diserap dan dihayati. Mulai Ponti terus diformalisasikan, diaktualisasikan ke dalam suatu bentuk karya, yang karya itu dibagi ya. Dan hal itu juga berlaku dalam kehidupan politik. Akan tetapi hubungan yang pengen Jacques Rancière ini tekankan dalam hubungan estetika dan politik itu tidak hanya demikian. Jadi ada sudut pandang penekanan Mas Sofan, yaitu bahwa di dalam konteks ranah seni itu juga ada politisasi, sehingga ada pertentangan yang ketidaksetujuan. Bagaimana Jacques Rancière itu menegaskan bahwa di dalam, kalau kita masyarakat seni ya, kita mengagumi seni, biasanya memang peradaban itu dinilai bagaimana seni yang dihasilkan setiap masanya, dan dia menolak bagaimana politisasi terhadap seni-seni itu sendiri. Nah itu pokok konkretnya.
pokok konkret dari aktualisasi pemikiran awal tadi bagaimana suatu karya seni yang dipolitisasi untuk menggambarkan suatu apa ya, kalau dalam teori semiotika, tapi kalau di dalam ranah ilmu estetika itu juga akan ada masalah pengertian dari teori ini. Cuma teori ini juga dapat membantu kita bagaimana proses politisasi dalam seni itu menggambarkan suatu kepentingan-kepentingan tertentu. Misalnya kalau kita lihat film Raden Saleh, kita tahu bagaimana secara semiotis penggambaran penjajah, penggambaran Imam Bonjol dan lain sebagainya itu disampaikan secara simbolis melalui proporsi gambar yang tidak proporsional untuk memberikan makna yang kalau kita kaitkan dengan teori politik dan estetika ini ada politisasi di situ untuk memberikan makna itu, entah itu makna yang bersifat positif atau yang diskredit untuk mendiskreditkan pihak tertentu. Jadi ada politisasi di situ yang hubungan konkret yang ingin dikritik antara estetika dan politik, sepemahaman saya dari bacaan yang sudah baca barusan saya cek juga itu seperti itu. Makanya Adil namanya rezim rezim estetika dan lain sebagainya, itu politik estetika dan lain sebagainya. Terus kalau barusan pertanyaannya Kak Fakih benar. Faruk. Iya, disensus. Nah, disensus ini juga dimotori oleh pendapat Rensir bahwa kenapa dia mengatakan bahwa politik juga disensus, karena memang bertolak dan bersumbu kepada pemahaman tadi, yaitu pemahaman estetika. Karena estetika itu sifatnya disensus, tidak ada konsensus mengenai estetika. Tapi itu kajian estetika yang lampau ya. Kalau Anda mengikuti kajian estetika yang sekarang sudah ada namanya estetika apa itu? Pokoknya estetika yang sudah dinaungi oleh lembaga kesenian. Ya. Ya, apa bahasa lainnya lembaga itu ya? Estetika institusional. Bukan komisaris. Jadi ada estetika institusional. Jadi bisa dikritik nih pandangan, karena memang sumber dari pandangan diskonsensus politik berdasarkan kepada diskonsensus estetika, dan pada saat ini ada yang namanya estetika institusional, bagaimana untuk menyelesaikan problem estetika. Katanya estetika, kadang kita juga nggak ngerti kan kapan benda itu dikatakan estetis, kapan tidak dikatakan estetis. Kadang bahkan kita menemukan banyak meme-meme yang mengatakan benda ini estetika, nggak bisa dilihat dari mananya. Bahkan ada yang menjual katanya patung yang tidak kasat mata. Jadi benar-benar gak ada itu, cuma harganya, dan itu dikatakan sebagai estetika, nilai-nilai seni. Cuma untuk mengatasi permasalahan seperti itu dicetuskanlah namanya estetika institusional. Jadi barang-barang yang dapat memiliki nilai arti dalam nilai-nilai estetis itu diinstitusionalisasi. Jadi itu dapat dikatakan bernilai estetis apabila ada lembaga yang menaunginya. Cuma saat kita melihat kepada kajian ini cocok dengan apa yang dibahas oleh Jacques Rancière, bagaimana estetika itu sudah dipolitisasi oleh lembaga yang bersifat institusional tadi. Mungkin hanya itu tanggapannya, Mas Faruk. Terima kasih atas tanggapan barusan. Karena sederhananya kalau dari pandangan Jacques Rancière itu dia ingin memperjelas pengertian kesetaraan dan ketidaksetaraan dalam perdebatan mengenai keadilan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Yang mana kalau dulu itu menggunakan apa istilahnya kesetaraan geometris, maka Jacques Rancière di sini menggunakan kesetaraan aritmatis itu, yaitu kesetaraan yang ingin menghilangkan hierarki, prinsip-prinsip dari hierarki itu sendiri. Dari diskusi kali ini saya menemukan sebuah pertanyaan ya untuk teman-teman mungkin dan untuk penonton. Jadi baru dari beberapa ajuan pertanyaan dan juga tanggapan yang disampaikan oleh teman-teman, sederhananya adalah ketidaksetaraan seperti apa yang dimaksud Jacques Rancière itu, terutama dalam estetika dan juga
politik itu sendiri. Mungkin hanya itu. Mungkin hanya itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kak, itu tau lah kak. Itu kan enggak kak. Ke penonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.